Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan salah satu amal soleh yang paling utama, yaitu berjihad, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan menuntut ilmu dan menebarkan ilmu. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, wa min a'zamil jihad, termasuk jihad yang paling agung, yang paling besar, yang paling banyak pahalanya, suluku turuki ta'allumi wa ta'lim, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Fa innahu man ishtaghala bidzalik, sesungguhnya orang yang menyibukkan diri dengan dua hal itu, liman sahhat niyatuhu, disertai niat yang lurus, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, tidak akan bisa ditandingi oleh amal apapun, lima fihi min ihya'il ilmi wad din, karena orang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dia sedang melestarikan ilmu dan mengabadikan ajaran agama. Wa da'wati ilal khair, dan terdapat upaya mengajak manusia kepada kebaikan, wa nahyi 'anil syarr, mencegah dari keburukan, wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhul ibad, serta kebaikan yang sangat banyak sekali yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Sebagai bentuk contoh yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ah, barang siapa mandi dengan sempurna di hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju masjid untuk sholat Jumat, wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki menuju masjid, tidak menaiki kendaraan, wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan imam, wastama'a, menyimak dengan baik isi khutbah Jumat, wa ansota, dan dia diam, walam yalghu, dan tidak berbuat hal yang sia-sia, kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha, dia akan diberikan untuk setiap satu langkah yang ia lakukan dari rumah menuju masjid, ajru sanatin, pahala beribadah 1 tahun, qiyamuha wa siyamuha, salat 1 tahun, puasa 1 tahun. Tinggal kita menghitung jarak dari rumah menuju masjid, misalnya 2000 langkah, pulang pergi 4000 langkah, maka untuk 1 kali Jumatan seorang yang menuntut ilmu bisa mengantongi pahala orang beribadah 4000 tahun lamanya, kalau syarat-syarat tadi dia lakukan: mandi, bersegera, berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, duduk dekat dengan imam, menyimak khutbah dengan baik, lalu dia diam dan tidak melakukan hal yang sia-sia. 1 kali Jumatan seperti orang beribadah 4000 tahun, kalau jumlah langkah kita menuju masjid 4000 langkah pulang dan pergi. Dan rahasia ini hanya diketahui oleh para penuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan, fadlul alim
'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kecil. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan persatuan umat Islam yang di akhir-akhir ini hal ini terusik atau mengalami penurunan dikarenakan situasi politik yang sedang memanas, sehingga umat Islam perlu diingatkan kembali kepada tali Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Sehingga persatuan itu satu hal yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum dikatakan pula wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan bertingkah laku seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa sekte, menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok membanggakan apa yang mereka miliki. Di hari-hari ini kita menjadi saksi hidup, menyaksikan secara langsung masing-masing kelompok saling menjegal, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling menyebarkan aib satu sama lain, sehingga perpecahan pun mulai muncul bibit-bibitnya, baik di tengah keluarga, di lingkungan RT, desa, perkotaan. Bahkan ada orang yang bersaudara, ibunya sama, ayahnya sama, tetapi mereka saling menjauhi satu sama lain karena efek perpecahan. Di dalam surat Al-Anfal Allah Ta'ala juga mengatakan saat mengabarkan efek buruk dari perpecahan itu, wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, sehingga akan menjadi hilang kekuatan kalian. Wasbiru, tetapi bersabarlah. Saat ada perbedaan pendapat, kita dituntut untuk lebih banyak mendengar daripada mengucapkan semua yang terlintas di benak pikiran kita. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini adalah zaman untuk belajar diam, belajar mengendalikan lisan, dan belajar untuk lebih banyak di rumah. Kemudian ridha, ikhlas terhadap jatah rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Ta'ala mengambil nyawa kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga persatuan itu menjadi penyebab datangnya kekuatan bagi umat Islam. Akan tetapi persatuan itu hendaknya dibangun di atas prinsip yang benar, sebagaimana pernyataan dari Al-Imam Asy-Syaukani, salah seorang ulama sunnah dari Syaukan, dari negeri Yaman, penulis kitab An-Nailul Awtar, penulis kitab Ad-Durarul Bahiyah, penulis kitab Tafsir Asy-Syaukani, yang buku-buku beliau sering dijadikan rujukan penting oleh kaum muslimin di Indonesia secara khusus dan di berbagai belahan dunia secara umum. Kata beliau, lamma amarahum subhanahu bi iqamatid din, tatkala Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menegakkan agama, nahahum 'anil ikhtilafi fih,
Allah Ta'ala juga melarang dari perpecahan. Faqala wala tatafarraqu fihi. Maka Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berpecah belah. Ai la takhtalifu fit tauhidi wal imani billah. Jangan kalian berpecah belah, berselisih di dalam urusan tauhid, di dalam urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ati rusulih wa qabuli syara'i'ih. Dan jangan berpecah di dalam mentaati Rasulnya dan di dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persatuan ini harus dilakukan di atas prinsip tauhid dan ketaatan kepada Rasul. Dilakukan di atas prinsip menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bersatu padu dengan orang yang suka mencaci maki para sahabat. Tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang mengajarkan kawin kontrak misalnya, menikah hanya dalam jangka waktu 3 hari, sehari semalam, 1 minggu. Kita disuruh bersatu dengan mereka. Kita tidak ridho berkawan dengan orang yang mencaci maki ayah dan ibu kita. Bagaimana kita ridho bersatu dengan orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga persatuan itu satu hal yang mesti diupayakan, tetapi kita tidak bersatu dengan semua jenis manusia. Kita bersatu dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, bersatu dengan kaum muslimin yang memuliakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersatu dengan orang-orang yang senantiasa menerima syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama pun dinyatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir As-Sa'di, wala tatafarraqu fihi, jangan kalian berpecah belah, artinya la yahsulu minkumul ittifaq ala usulid din wa furu'ihi wa harisu ala alla tufarriqakumul masail. Yaitu hendaknya kalian mengupayakan persatuan di dalam prinsip agama dan furu'nya, dan bersungguh-sungguhlah untuk tidak bercerai-berai di dalam permasalahan-permasalahan yang kecil. Itu nasihat para imam kita, para ulama kita, ya, dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan sisa waktu yang ada saya akan menyampaikan beberapa hal yang dituliskan para ulama kita, yang kalau kita melakukan hal-hal tersebut maka Allah akan menganugerahkan kepada kita persatuan umat Islam. Yang pertama adalah tashihul aqidah bihais takunu salimatan minasyirik. Kita bisa diberikan persatuan oleh Allah Ta'ala selama kita mengupayakan, mengusahakan adanya pemurnian akidah. Jadi akidah yang kita miliki, keyakinan yang ada di dalam dada dan jiwa kita ini harus cocok dengan isi kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun, akan datang satu hari di mana harta, istri dan anak-anak kita tidak berguna. Hari itu akan datang. Harta, istri dan anak-anak kita tidak mau mendekat kepada kita. Hari itu akan datang, yaitu hari kematian kita. Maka dari itu saya sering bertanya, ini bapak-bapak yang hadir di sini, kalau malam ini istri sampean meninggal dunia malam ini, terus dimandikan, terus dikafani, sehingga dia berubah jadi pocongan kan ya, pemakamannya besok pagi. Bapak-bapak ini, mas-mas yang sudah menikah, mau nggak tidur menemani istrinya yang sudah berubah jadi pocongan? Mau nggak? Pertanyaan ini butuh jawaban. Tidur semalam dengan istri kita yang sudah dikafani,
sebagai bentuk cinta kita. Mau? Bapak menjawab tidak. Kenapa nggak mau, Pak? Ya gini Pak, kok ora gelem. Kan sama istrinya. Kenapa nggak mau? Sudah meninggal. Ada lagi alasan yang lain? Kenapa nggak mau tidur sama istrinya? Kira-kira anaknya mau nggak tidur menemani uminya itu yang sudah dipocong? Nggak mau. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, akan datang satu hari harta dan anak-anak kita tidak mau mendekat kepada kita. Illa kecuali man atallaha, orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, hati yang selamat dari berbagai macam penyimpangan akidah. Maka kewajiban kita membersihkan akidah kita yang keliru itu. Satu rumah itu ada yang khawarij, ada yang menganut faham murji'ah, ada yang menganut faham qadariyah, ada yang menganut ahli sunnah, ada yang menganut jabariyah. Ini sulit mau bersatu kalau akar akidah mereka tidak sama. Sulit mereka akan rukun, sulit mereka akan memperkuat ukhuwah Islamiyah kalau akidahnya bercerai-berai. Sebagaimana pernyataan Nabi Yusuf, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Mana yang lebih bisa bersatu padu? Orang yang menyembah kepada Allah yang Maha Satu atau orang yang menyembah Tuhan yang banyak? Ini menyembah matahari, ini menyembah bulan, ini menyembah kuburan, ini menyembah batu, ini menyembah pohon yang besar. Sulit mereka akan bersatu padu. Tetapi orang yang memiliki akidah yang lurus, keyakinan yang benar, lebih mudah bagi dia untuk bersatu. Sebagaimana para sahabat, berpuluh-puluh tahun mereka bercerai-berai karena dibedakan oleh status suku, status kabilah, status keyakinan, sehingga sering terjadi perang antar suku. Saat Islam datang membawa akidah yang sama, tauhid yang satu, maka seluruh sahabat itu dari berbagai kabilah yang ada melebur menjadi satu, dan mereka bisa menguasai 2/3 dunia dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, hal kedua yang bisa menjadi penyebab bersatunya umat Islam adalah as-sam'u wa ta'atu liwali amril muslimin. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Di era sekarang banyak orang-orang ikut-ikutan mencaci maki pemerintah, mencaci maki penguasanya. Dan penguasa itu berjenjang. Ada al-imamul a'zam, penguasa tertinggi, ada al-wuzara, ada al-umara, menteri-menteri, gubernur, ada yang di bawahnya. Dan penguasa level terkecil adalah seorang ayah. Kalau kita menjadi ayah, kita menjadi pemimpin di tengah keluarga kita. Kalau kita menjadi ayah yang belum bisa soleh, tahu-tahu anak kita melakukan demo, wahai penduduk kampung Lateng, kampung Arab ini, saksikanlah, abah saya itu seorang ahli maksiat, dia tukang judi, tidak becus menjadi ayah. Anak kita mendemo dan menyebarkan aib-aib kita. Tolong ayah saya ini diganti dengan ayah yang baru. Kita sebagai ayah apakah ridho? Kita tidak ridho. Demikian pula pemimpin kita tidak akan ridho. Dan kalau rakyat sudah benci kepada penguasanya, maka akan timbul demonstrasi di berbagai tempat. Persatuan menjadi satu hal yang langka, yang sulit untuk diwujudkan. Mahasiswa berdemo untuk membela hak rakyat kecil. Saat terjadi demo, jalanan macet, tukang becak nggak bisa lewat, pedagang sate nggak bisa jualan, ya, sopir-sopir nggak bisa lewat. Dan di Sulawesi terjadi bentrokan keras antara rakyat kecil melawan mahasiswa, yang katanya mahasiswa ini memperjuangkan hak rakyat. Perpecahan timbul di mana-mana, chaos, pertumpahan darah timbul di mana-mana. Di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah tulisan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi disebutkan oleh Fudail bin Iyad bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik Malikul Muluk Qulubul Muluki Biyadayya. Kata Allah Ta'ala, aku adalah raja, Malikul Muluk,
rajanya para raja. Qulubul muluk biyadaya, hatinya para raja, hatinya para presiden, hatinya para gubernur, hatinya para penguasa itu ada di bawah kendali tanganku. Fala tusghilu anfusakum bisabil muluk, janganlah kalian menyibukkan diri kalian mencaci maki para raja. Man ata'ani, barang siapa mentaati aku, ja'altuhum alaihi rahmah, maka aku Allah akan menjadikan penguasa ini sebagai welas asih bagi dia. Wa man asani, dan barang siapa memaksiati aku, ja'altuhum alaihi nikmah, maka aku Allah akan menjadikan para penguasa itu sebagai bentuk hukuman bagi dia. Maka kemunculan penguasa, pemerintah yang jahat, yang korup, yang korupsi, kolusi, nepotisme, itu bentuk hukuman Allah kepada kita. Hukuman Allah jangan ditantang. Kata Allah Ta'ala, barang siapa mentaati aku, maka aku akan menjadikan para penguasa itu welas asih kepada dia. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah penguasa yang baik, ya kita sabar menghadapi kejahatan penguasa dan berupaya sekeras mungkin mentaati Allah, memperbanyak ibadah, kemudian memperbanyak berdoa agar Allah memperbaiki kualitas penguasa kita. Kalau kita mentaati Allah, Allah berjanji akan menjadikan penguasa-penguasa itu welas asih kepada rakyat. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah berjanji akan menjadikan penguasa ini bengis, kejam, dan jahat kepada rakyat. Sehingga penguasa yang jahat merupakan bentuk hukuman Allah kepada kita. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ala ba'd bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang yang zalim kepada orang yang zalim lainnya, dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Maka penguasa yang jahat hanya muncul di tengah rakyat yang jahat. Maka kebaikan itu ada saat kita bersabar menghadapi hukuman Allah dan berusaha sekeras mungkin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membuat hati penguasa kita itu menjadi lembut dan menjadi orang-orang yang soleh. Bukan malah memprovokasi umat untuk melawan pada penguasa dan mengkafirkan penguasa, mengatakan negara ini negara kafir. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala menceritakan kisah nyata tentang keberadaan orang-orang reaksioner yang suka mengkafirkan penguasa, bahkan berani mengkafirkan para nabi. Gimana ceritanya? Ditanya sama Syekh Ali bin Hasan, kenapa engkau mengkafirkan negara ini? Kata pemuda ini, karena negara ini tidak menerapkan hukum Allah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Negara kita ini tidak menerapkan hukum Allah, maka negara kita negara kafir. Kalau negara kafir harus dilawan, harus diberontak. Kaum muslimin harus melawan dan menumbangkan penguasa yang kafir. Kata Syekh Ali bin Hasan. Tetapi di surat yang sama Allah Ta'ala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia itu zalim. Tidak kafir, derajatnya zalim, tidak kafir. Kata pemuda tadi, setiap kata zalim di dalam Al-Quran itu artinya kafir, artinya syirik. Ditanya sama saya, apa dalilnya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga setiap kata zalim di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, itu artinya adalah musyrik dan kafir. Kata pemuda tadi. Syekh Ali bin Hasan lalu bertanya lagi, lantas bagaimana dengan Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan
kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau Allah, tidak ada ilah melainkan Engkau, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Kamu tadi mengatakan setiap kata zalim artinya kafir. Nabi Yunus mengatakan kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Kata pemuda tadi, Nabi Yunus ketika itu memang sudah kafir. La haula wala quwata illa billah. Jadi pengkafiran itu memang nyata dan ada, dan dia merusak persatuan di tengah umat Islam karena senantiasa memprovokasi kaum muslimin untuk mengkafirkan penguasanya dan memberontak kepada pemerintahnya, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Kita pun menjadi saksi hidup atas hal itu, dan mereka mengatas itu sebagai sebuah jihad fi sabilillah. Padahal jihad itu tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tapi mereka bantai semua secara merata. Jihad itu harus minta izin pada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada orang yang memberi kita hutang. Tapi mereka berangkat jihad tanpa pamit kepada siapapun. Hadza la yusamma jihadan albattah. Ini tidak disebut jihad sama sekali. Tapi ini perbuatan apa? Jahat yang bisa mencerai-beraikan persatuan umat Islam. Maka dari itu saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah untuk bersabar. Kalau kita melihat kezaliman muncul dari diri penguasa kita, selama dia masih sholat, maka dia masih muslim, dan tugas kita adalah memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan kakita ilailil mudrim. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, karena akan datang satu fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi seorang beriman, sorenya murtad. Sore beriman, paginya sudah murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil harta yang sedikit. Sehingga persatuan itu bisa terwujud kalau masing-masing dari kita sebagai rakyat mentaati pemerintahnya, mentaati ayahnya, mentaati lurahnya, mentaati bupatinya, mentaati presidennya di dalam hal-hal yang baik, bukan di dalam hal-hal yang maksiat. Ya, kalau ayahnya berbohong lalu anaknya protes kepada ayahnya, maka akan terjadi pertengkaran. Ya. Anak saat mengetahui ayahnya berbohong, dia harus bersabar dan memilih waktu yang baik, kemudian menasihati secara pelan dan tidak disebarkan di tengah khalayak. Nabi mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan, barang siapa ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, janganlah ia tampakkan terang-terangan. Falyakhudh biyadih, hendaknya dia gandeng tangannya lalu dinasihati empat mata. Fa in qabila minhu fadzak, jika diterima nasihatnya alhamdulillah, wa illa jika tidak, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita. Dengan begitu persatuan antara anak dengan orang tua terjaga, persatuan rakyat dengan penguasa terjaga, dan tidak timbul perpecahan yang bisa melemahkan kaum muslimin. Nah, mentaati penguasa ini bisa direalisasikan dengan cara apa? Satu, tidak menuruti ajakan-ajakan untuk memberontak. Dan pemberontakan itu ada dua. Khawarij itu ada dua. Khawarijul qa'dah, khawarij yang duduk, yang memprovokasi meskipun dia tidak terjun langsung memberontak. Ini lebih berbahaya. Ya, ada khawarij yang memberontak langsung dengan kekuatan, dengan melakukan pengeboman. Ini dua-duanya mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Kata Nabi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib bagi kalian untuk taat kepada jamaah kalian, yaitu negeri Islam yang dipimpin oleh penguasa yang muslim. Dan jauhilah perpecahan, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Setan itu bersama orang yang satu, dan semakin banyak orang berkumpul, setan akan semakin lari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan adalah dengan istiqomah menghadiri salat
5 waktu berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid megah, Masya Allah, bersih, rapi, ya. Maka tersisa satu kewajiban bagi seluruh takmir dan seluruh jamaah untuk memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Dengan lebih banyak lagi orang kita ajak untuk sholat di sini. Fi ada'i sholati jama'atan fil masjid sababun 'azimun li ta'lifil qulub. Dengan melakukan sholat jamaah di masjid itu menjadi sebab agung hati-hati manusia akan saling bertautan satu sama lain. Wattihadil jamaah bittihadil abdan. Kalau badan kita ingin bersatu, maka hendaknya kita bersatu di dalam sholat berjamaah. Orang yang dia diam terhadap tetangganya karena permasalahan ayamnya nelek di rumahnya misalnya, dia marah, kemudian tidak bertegur sapa dengan tetangganya. Kalau sering ketemu sehari semalam 5 waktu di masjid, sholatnya jejer begini, lama-lama akan luluh itu. Masa iya saya itu sholat 5 waktu berjamaah, kok masih diem-dieman terus dengan saudara saya? Padahal Nabi mengatakan la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjur akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Dan dari sholat jamaah ini ada hal lain yang mempersatukan kita, yaitu apa? Merapatkan dan meluruskan shaf. Kalau shaf sholat jamaah kita tidak rapat, tidak lurus, itu menjadi penyebab berpecah belahnya hati. Kata Nabi di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 432, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rapat luruskan shaf kalian, jangan cerai beraikan shaf kalian, sehingga hati-hati kalian pun akan bercerai-berai. Ya, sehingga jangan dianggap yang penting hatinya bersatu meskipun badannya saling berjauhan. Ini secara hukum psikologis pun juga tidak masuk. Orang yang hatinya itu rukun, hatinya saling mencintai, cenderung dia akan lebih dekat badannya itu, bukan dengan saling menjauhi satu sama lain. Kata Nabi di dalam riwayat yang lain, la tusawwuna sufufakum. Hendaknya kalian merapatkan, meluruskan shaf kalian, au liyukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam setiap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada hikmah besar. Di antaranya perintah untuk merapatkan, meluruskan shaf. Itu untuk melunakkan hati-hati kita, untuk mempersatukan jiwa-jiwa kita di atas tauhid, di atas ibadah, di atas kebaikan. Dan riwayat yang lain mengatakan kalau seseorang sholat berjamaah, maka setan yang disebut dengan setan khinzib, syaitan yuqalu lahu khinzib, setan yang bernama khinzib, dia akan mengganggu kita. Terkadang dia masuk ke dalam celah-celah. Nabi kalau mau sholat, beliau mengatakan sawu sufufakum, rapat luruskan shaf kalian, karena aku melihat setan masuk ke dalam celah-celah shaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan khinzib ini kadang masuk ke dalam celah, lalu membisiki telinga kita, kemudian mengganggu pikiran kita. Cirinya apa? Kalau hati kita sudah mulai berdialog. Saat sholat kita itu ngobrol di dalam dada kita, kita ngobrol dengan diri kita sendiri, ada dialog di dalam diri kita, berarti setan itu sudah datang. Atau terkadang dia meniup dubur kita, ditiup supaya timbul keraguan-raguan. Wah, ini aku sholat perpet-perpet ini apa ini? Batal apa urung ini? Ya, kata Nabi, la yansarifa, jangan dia memutus sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Kalau sudah ada suara mak jedet, batal apa urung ya? Ya jelas batal, Pak. Kalau sudah ada suara atau sudah mencium bau tidak enak, ini batal apa urung ya? Selama belum ada suara, belum ada bau tidak enak, enggak usah dipedulikan. Kata Nabi, berta'awudlah minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian meludah
ke sisi kiri 3 kali untuk mengusir setan khinzib, dan dirapatkan softnya supaya setan tidak bisa masuk ke dalam celah-celah soft tersebut. Tapi ingat, kata para ulama, kalau kita sedang sholat jamaah, meludahnya cukup simbolis, jangan meludah beneran. Kasihan kaki teman kita nanti rampung sholat jamaah sikile kelompok nanti, karena diitoni kecah kecuh. Apa ngidoni aku apa? Aku ini ngusir setan ya, kata. Setannya udah aku dul. Maka meludahnya cukup apa? Simbolis. Duh. Dengan niat ingin mengecilkan setan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tarkul mira', terutama di waktu-waktu pilpres seperti ini. Banyak orang berdebat kusir, cari menangnya sendiri, enggak peduli benar atau salah. Kata Nabi SAW, ana zaimu baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin istana di tengah surga, liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, meskipun dia berada di kubu yang benar. Ya, saya pengajian ada jamaah ngomong, Ustaz, tadi itu saya pengen hadir pengajian, saya ragu. Loh kenapa Pak? Karena malam ini ada debat presiden Ustaz. Saya pengen nonton acara debat presiden atau hadir pengajian itu saya ragu Ustaz. Akhirnya saya memutuskan untuk hadir pengajian. Orang seperti ini insya Allah ya termasuk dalam sabda Nabi, tarkul mira', meninggalkan debat kusir, meskipun benar maka Allah jamin istana di surga. Ya insya Allah mendapatkan fadilah dan keutamaan tersebut, dan dia mendapatkan kebaikan karena Nabi mengatakan, di mana itu sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi seseorang, maka akan dimudahkan untuk mempelajari agama, dimudahkan untuk menonton debat, atau dimudahkan untuk mempelajari agama. Ternyata dia memilih untuk pengajian, berarti Allah menghendaki kebaikan pada diri dia. Kita pending sejenak untuk menyimak suara adzan Isya. Selesai kita lanjutkan sedikit, kemudian kita tutup pertemuan kita dengan sholat Isya berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan dari Ahmad. Ya, ini buku yang. Oh iya, siap.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sunnah minimalnya saat kita mendengar adzan, yaitu adzan dari masjid yang kita ingin sholat di masjid tersebut. Karena suara adzan banyak, di sana ada adzan, di sana ada adzan. Nah, ada 3 sunnah. Yang pertama adalah tardidul adzan, menirukan suara adzan sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, qiraatu doa ba'dal adzan, membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'dhul maqama mahmudan alladzi wa'ata. Yang ketiga adalah membaca shalawat Ibrahimiyah, shalawat yang kita baca pada saat at-tahiyat. Itu 3 sunnah yang bisa kita lakukan saat kita mendengar adzan, sehingga seorang penuntut ilmu setiap kesempatan, setiap waktu, setiap keadaan dia bisa memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam satu ungkapan mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk kepentingan setelah mati. Perkara berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan di tengah umat Islam, di tengah keluarga masyarakat kita, adalah dengan saling memberi makanan satu sama lain, yaitu it'amut ta'am wa ita'ul hadiyah, dan saling memberi hadiah satu sama lain. Ya, tahadu tahabbu, saling memberilah hadiah maka kalian akan mencintai. Kalian akan saling mencintai. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Terutama saling memberi hadiah ini lebih ditekankan lagi pada momen-momen hari raya, saat hari Jumat, saat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kita saling memberi hadiah kepada karib kerabat, keponaan, tetangga, anak-anak, termasuk orang-orang tua yang sakit, yang keluarganya pergi semua ke tanah lapang, dia tidur sendiri di rumah. Selesai sholat dikunjungi orang seperti ini, kasih hadiah, apakah duit, apakah arloji atau yang lainnya. Maka akan tumbuh rasa cinta, dan saat cinta itu tumbuh, persatuan akan mudah diwujudkan. Nabi SAW sangat mencintai Abu Dzar, dan beliau memberi wasiat khusus kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar. Padahal Abu Dzar ini dulunya orang kaya. Dulunya dia perampok dari Bani Ghifar. Saat masuk Islam dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi memberi wasiat, idza tabakhta maraqan, apabila engkau membuat makanan yang berkuah. Banyuwangi mriki panganan sing enten kuahe napa? Soto. Soto Banyuwangi ada. Rujak soto. Jadi rujak dicampur soto. Apalagi? Rawon. Kata Nabi, aksir ma'ahu, perbanyaklah kuahnya, akeh ana duduhe. Tsumangdzur ila ahli baitin min jiranik, kemudian lihatlah kepada tetanggamu dan berilah fa'asibhum minha bima'ruf, berikan makanan itu kepada tetanggamu dengan cara yang baik. Jangan hanya dibagi baunya saja. Misal kita memasak makanan yang istimewa, ya, lebih enak daripada masakan di hari-hari biasa. Perbanyak kuahnya supaya apa? Bisa dibagi. Yang dibagi dudu kuah tok lo ya. Oh, watakmu sing tok kayak meng kuah tok. Yang dibagi ya kuahnya, ya juga ampasnya kepada tetangga. Tetangga kita itu berapa? Kata Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Fathul Bari, arba'ina baban an amamihi wa an waraihi wa an yaminihi wa an syamalihi. 40 pintu rumah ke arah depan, 40
40 rumah ke arah belakang, 40 rumah ke arah kanan, 40 rumah ke arah kiri. Jadi sampean kalau bikin berkat itu berapa? 40 kali 4 berapa? 160. Itu tetangga antum semua. Bikin mau syukuran, saya pengen beli gajah misalnya, bikin 40 porsi, ke depan 40 belakang, 40 kanan kiri, 160. Saya nggak ada duit Ustaz, dagangan lagi sepi, maka yang didahulukan adalah yang pintu rumahnya, pintu masuk utamanya paling dekat dengan pintu masuk rumah kita. Itu yang paling didahulukan. Itu makna al-jarul qarib, tetangga terdekat. Sebagian ulama mengatakan al-jarul qarib itu tetangga kita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, masih satu fam katanya, meskipun rumahnya jauh. Sama-sama Baswed dan Rek, ya tak kasihlah meskipun rumahnya agak jauh misalnya. Itu menurut penafsiran yang kedua, dan dua-duanya benar, bagus. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kasih peringatan kepada keluarga terdekat. Maka Nabi mengumpulkan Bani Hashim, lalu diajak makan, kemudian dikasih pengajian. Itu hal yang bisa melunakkan hati-hati dan mempersatukan. Jadi kalau ada anak kita lagi nyuapin anak kita di depan rumah, ada anak tetangga main, jangan dibiarin saja. Madang rong kowe urung Pak rasakno ngono katanya. Jangan, kasih makan, sini makan bareng sama si fulan, ini kan temanmu, diajak makan bareng. Itu karakter seorang muslim yang bagus. Sedekah tidak usah menunggu kaya. Aisyah didodoki pengemis, ya masuk ke rumah nggak dapat apa-apa kecuali 3 butir kurma, disedekahkan semua, 3-tiganya, ya nggak makan apa-apa. Ya, wah saya nggak kuat kalau seperti itu, maka sedekah dengan senyuman. At-tabassumu ajmalul kalimat biduni harf. Senyuman itu adalah kata terindah yang tidak mengandung huruf. Kalau kita tersenyum, ada huruf apa di dalam senyuman kita? Gak ada. Hoi, ada 3 huruf, H, O, dan I. Kalau senyum, huruf apa yang kita ucapkan? Gak ada. Maka senyuman adalah kata terindah yang tidak mengandung huruf. Artinya modalnya sedikit gitu. Tapi kenapa kita masih bakhil dengan senyuman? Ketemu orang itu pecucun jegadul, kayak selumbat kambil, disawangi ora enak gitu. Ya, seburuk apapun orang itu mukanya jelek kayak apa, kalau senyum itu indah Pak, menenteramkan hati dan membuat orang itu menjadi bersatu padu. Kita beli beras ini basmati misalnya, yang satu toko ini harganya per kilo misalnya 60.000, yang di situ itu 65, ya. Yang 60.000 ini murah, tapi pedagangnya itu perengat-perengut Pak, nggak ramah. Berapa ini? 60 katanya. Pirang kilo katanya. Lalu kita tanya, pindah, berapa ini harganya? Ini 65 Pak, Bapak mau beli berapa kilo? Kok mahal toh? Di situ loh 60, di sini juga 60 Pak, tapi yang 5.000 ini senyumnya. Kita mau beli ke pedagang yang ramah tapi agak mahal sedikit, atau pedagang yang murah tetapi galaknya minta ampun? Pilih mana? Orang yang bijaksana dia akan lebih memilih pedagang yang penuh dengan senyum. Maka senyuman itu menenteramkan, tidak bermodal dan berpahala, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan budaya saling memberi makanan satu sama lain adalah budaya nenek moyang kita. Ya, sejak zaman dahulu kala. Makan bersama, makan berjamaah. Bahkan boleh selesai sholat begini, salah satu jamaah, ayo kita ngopi di tempat saya bareng-bareng. Itu bolehnya, hukumnya boleh. Mengumumkan undangan makan bersama di masjid, kata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, hukumnya boleh dan bukan sesuatu yang
terlarang. Yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin dan melindungi mereka dari berbagai macam keburukan, akidah yang rusak, rasa malas, ya cinta dunia, takut mati, sehingga kaum muslimin lebih mudah untuk bersatu padu. Ini saya minta izin untuk membacakan pertanyaan. Nyuwun pangapunten badhe nderek tanglet kados pundi supados kula pikantuk buku Tolak Melarat Sida Sugih. Matur nuwun saking Ummu Arif. Nanti Ummu Arif hubungi takmir masjid, bukunya saya titipkan ke takmir masjid ya. Yang pengen download boleh di ngangsukawruh.com. Napa angsal kita menggibah pemimpin utawi pejabat amargi tindak tandukipun kasebar wonten TV. Tindak tanduk ingkang kirang sae marai ati gatel. Jawabanipun boten pareng, Pak. Boten pareng napa? Menggibah. Gibah kepada orang biasa tidak boleh, apalagi gibah kepada pemerintah. Yang lebih baik adalah kita mendoakan kebaikan pemerintah kita. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, semoga Engkau memperbaiki kondisi pemerintah-pemerintah kami. Jadikan mereka pemerintah yang soleh, yang melindungi orang-orang kecil, berpihak kepada kaum muslimin. Itu lebih baik daripada menggibah kita dapat dosa, kemudian timbul perpecahan di tengah masyarakat yang bisa memicu terjadinya pemberontakan yang ketika kita dicatat berdosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gibah saja tidak boleh, apalagi menggibahi orang yang memiliki kekuasaan, tentu dosanya jauh lebih besar. Tapi bukan berarti kita diam terhadap kejahatan yang muncul dari diri penguasa. Itu kita mendoakan penguasa, menasihatinya secara empat mata dengan tulus ikhlas. Kemudian kita sendiri meninggalkan kezaliman dari diri kita, keluarga kita, tetangga dan masyarakat secara umum. Karena pemimpin yang zalim hanya muncul di tengah masyarakat yang zalim. Kalau masyarakatnya meninggalkan kezaliman, Allah Ta'ala juga akan memberikan penguasa yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Penanya yang kedua nanti juga bisa menghubungi takmir masjid untuk mengambil bukunya ya. Atas nama siapa ini? Atas nama Ummu Maryam dan Ummu Arif. Nanti silahkan diambil bukunya, menghubungi takmir masjid. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Jangan lupa pula untuk merapatkan dan meluruskan shaf agar mudah terwujud persatuan di tengah jamaah masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.